Baik, kata beliau radhiyallahu taala an, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun, atau kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, buniyal Islamu ala khams. Ini maknanya saya kira semua sudah jelas ya. Terjemahnya tadi kita sudah jelaskan. 6. Di sini ada beberapa kosakata yang butuh kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kata al-Islam. Apa itu al-Islam? Al-Islam secara bahasa itu bermakna al-istislam, penyerahan diri. Islam secara bahasa bermakna al-istislam, ya, penyerahan diri. Ini diantara ma'aninya. Adapun secara istilah, Islam itu memiliki dua definisi umum. Secara istilah, Islam memiliki dua definisi umum. Islam memiliki dua definisi secara istilah. Yang pertama definisi umum, dan yang kedua definisi khusus. Ta'rifun 'am atau makna al-makna al-'am dan al-makna al-khas. Makna yang bersifat umum dan makna yang bersifat khusus. Adapun makna yang bersifat umum, Islam adalah semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Islam dalam artian umum. Jadi semua agama yang diturunkan oleh Allah taala itu adalah Islam. yakni apa? Dalam artian umum. Makanya kita akan dapati misalnya apa? Ucapan siapa? Ratu Saba bersama dengan Sulaiman. Dikatakan apa? Aslamtu ma Sulaiman. Saya berislam bersama apa? Sulaiman. Menunjukkan kata Islam ini sudah dikenal di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jelas sampai sini ya? Ya. Maka Islam itu adalah agama yang semua para nabi dalam artian apa? Umum, dalam makna yang umum. Ya. Di mana Nabi Sulaiman menyatakan bahwa beliau adalah Islam, beliau berislam. Demikian pula Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Apa beliau berdoa mengatakan apa setelah ketika keduanya berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang muslim kepadamu, beragama Islam. Ya. Beragama Islam. 6. Dan juga dari keturunan-keturunan beliau, wa nahnu lahu muslimun. Ucapannya Yakub, Ishak dan anak keturunannya, mereka semua mengatakan apa? Wa nahnu lahu muslimun. Ya, an kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat sebelumnya yang saya maksudkan. Apa ayatnya ya? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun juga. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu agama seluruh para nabi. Jelas sampai sini? Islam adalah agama seluruh para nabi, yakni Islam dalam artian umum. Nah, apa Islam dalam artian umum? Islam dalam artian umum definisinya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ya. Maksudnya begini, kalau ada yang mengatakan taib Islam itu kan dalam artian umum agama yang semua para nabi. Nah, apa definisinya? Jelas ya? Karena kan kalau kita katakan Islam dalam artian umum adalah agama yang para nabi, kan belum jelas definisinya apa, ya kan? Nah, kalau ada yang bertanya, kalau memang Islam dalam artian umum adalah agamanya semua nabi, terus apa definisinya Islam artian umum? Nah, definisinya adalah al-istislamu lillahi bit tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. 6. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Mewujudkan tauhid dengan ketaatan kepada Rasulullah, kepada para rasul. Mewujudkan tauhid dengan taat kepada para rasul. Ya, ini rasulnya masing-masing, tergantung siapa rasul yang diutus kepadanya. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini 3 definisi, atau ini definisi
Islam dalam artian umum. Al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bi ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yani berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, kemudian inqiyad, tunduk, patuh kepada patuh menjalankan tauhid itu dengan cara apa? Bita'ah, menaati Rasul yang diutus kepadanya. Dalam hal ini kita Nabi Muhammad SAW. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, inilah arti Islam dalam artian umum. Yani semua agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, agama mereka adalah Islam. Dalam artian apa? Semuanya disuruh bertauhid, kemudian masing-masing umat disuruh taat kepada nabinya masing-masing, dan semuanya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itu Islam dalam artian apa? Umum. Al-makna al-am. Nah, jadi dalam makna am ini pondasinya itu tauhid kepada Allah, taat kepada para nabi, taat kepada nabi yang diutus kepadanya, dan yang ketiga menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Baik, adapun al-makna al-khas, Islam dalam artian khusus. Nah, sekarang Islam dalam artian khusus. Islam dalam artian khusus itu ada dua. Islam dalam artian khusus itu ada dua. Yang pertama, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang artian khusus yang pertama. Islam dalam makna yang khusus yang pertama adalah apa? Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begini, Islam dalam artian khusus itu bukan agamanya Nabi Ibrahim, bukan agamanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi sendiri ada nama agamanya. Nabi Musa nama agamanya Yahudi, kan begitu. Ya, Nabi Isa ada nama agamanya sendiri. Setiap nabi itu nama agamanya tersendiri. Kalau dalam artian apa? Dalam artian khusus. Tapi kalau dalam artian umum semuanya Islam. Tapi kalau dalam artian khusus, Islam itu hanyalah nama agamanya Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya bukan Islam. Jelas sampai sini? Secara dalam penamaan khusus. Kemudian yang kedua, penamaan khusus, makna khusus yang kedua adalah yang sudah berlalu kemarin. Apa kemarin Islam ketika membahas hadisnya Jibril? Apa tafsirannya Islam di situ? Islam, iman, ihsan. Apa artinya Islam di situ? Hah? Apa artinya Islam? Hah? Amalan zahir. Iya. Islam bermakna apa? Amalan zahir. Nah, ini. Jadi Islam dalam artian khusus yakni amalan zahir. Baik. Afwan, ini saya dari tadi nggak pakai headset, jadinya nggak dengar ada notif yang mau masuk. Nah, la ba'sa bih. Iya. Jadi ini Islam dalam artian khusus yang kedua, yaitu apa? Amalan zahir. Nah, mengetahui mana umum, mana khusus itu ini bisa membantu kita jangan sampai salah paham menyikapi dalil-dalil yang menyebutkan kata Islam di situ. Nah, misalnya ketika disebutkan dalam ayat-ayat tadi bahwa para nabi juga agamanya Islam, kita akan mudah memahami bahwa apa? Islam di sini Islam dalam artian umum, yaitu tafsirannya apa? Tafsirannya apa tadi? Ayat tadi tauhid, taat kepada Rasul dan menjauhi kesyirikan. Semua agama nabi seperti itu. Tapi kalau misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina indallahil Islam," agama yang diterima di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Islam apa yang diinginkan di sini? Umum, khusus? Umum. Hah? Enggak apa-apa, yang penting pede dulu. Hah? Khusus. Inna dina indallahil Islam, kemudian dikatakan setelahnya apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Berarti kan beda ini utul kitab sama Islam, kan begitu ya? Maka Islam yang dimaksud di sini adalah Islam khusus. Tapi khusus yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama, yang agamanya Rasulullah. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islamnya Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus,
maka tidak ada Islam yang lain diterima kecuali Islam khusus, yakni Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang umum itu sudah tidak berlaku lagi. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ada orang Islam di zaman Nabi Isa, ada orang Islam di zaman Nabi Musa misalnya nih. Terus hidup sampai di zamannya Nabi Muhammad misalnya ya. Sampai di zamannya Nabi Muhammad dia masih hidup, lantas tidak masuk Islam, dia tadinya muslim tapi jadi kafir. Walaupun dia muslim di nabinya dia. Dia Islam di nabinya dia, tapi pas datang Nabi Muhammad SAW dia tidak beriman, maka dia jadi kafir. Karena Islam yang berlaku setelah adanya beliau adalah Islam khusus. Jelas sampai sini? Kata Rasulullah SAW dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, riwayat Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa dakhalan nar. Tidaklah ada seorang pun dari ahli kitab, dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani, yang mendengarkan saya sudah diutus, namun tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali masuk neraka. Baik, menunjukkan apa? Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada Islam yang diterima kecuali Islam khusus, Islamnya Rasulullah SAW. Inna dina indallahi Islam, di sini Islam khusus. Jelas ya? Tapi kalau dikatakan misalnya kemarin qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Islam apa yang diinginkan di sini? Islam khusus. Islam khusus yang mana? Mana pertama atau yang kedua? Yang kedua, yakni amalan-amalan zahir. Jelas ya? Jadi ini penting yang mengetahui mana-mana ini supaya karena Islam itu tidak satu makna. Karena kalau kapan digunakan satu makna ditafsirkan semua kata Islam dalam Quran dan hadis pasti kacau, pasti akan muncul salah paham. Jelas sampai sini? Iya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan semua agama itu sama. Semua agama itu masuk Islam, ya apa masuk surga. Ya kan begitu. Semua agama sama saja. Kenapa? Terus dia bawa ayat-ayat tentang apa? Semua agamanya Nabi itu Islam. Kalau begitu semua masuk surga. Ini kan salah penempatan. Jadi sampai ini salah memahami. Ya, dan ini kesalahan yang fatal. Ini kesalahan yang fatal. Ketika dia maknakan inna dina indallahi Islam, diartikan di sini apa? Islam dalam artian umum. Ini kan salah paham. Seharusnya diartikan dalam artian apa? Khusus, tapi diartikan dalam artian umum. Jadinya apa? Semua agama Islam yang umum, agama-agamanya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai sekarang Yahudi, Nasrani semua diterima oleh Allah misalnya. Ini kan salah paham. Dan ini kesalahan yang fatal, kesalahpahaman yang sangat fatal. Nggak bisa diterima. Jelas ya? Jadi ini harus diketahui mana Islam dalam artian umum dan mana Islam dalam artian khusus. Ini kosakata yang pertama yang penting diketahui berkenaan dengan hadis ini, al-Islam. Kemudian yang kedua asy-syahadah. Apa itu asy-syahadah? Syahadah kan artinya apa? Secara bahasa persaksian. Ya, persaksian. Persaksian itu saksi. Seorang nanti dikatakan bersaksi kalau memenuhi apa? 3 syarat. Memenuhi 3 syarat. Ini secara apa namanya? Secara bahasa saja. Apalagi kalau kita terapkan di sini secara istilah. Jadi syahadah dikatakan syahadah yang benar, persaksian yang benar kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama al-ilm. Dia tahu apa yang dia persaksikan. Jelas ya? Dia tahu apa yang dia persaksikan. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Apakah dia lihat langsung kejadiannya? Ini namanya saksi mata. Yang saksi mata di lapangan, dia lihat langsung kejadiannya. Ataukah dia tidak lihat kejadiannya, tapi dia punya pengetahuan tentang kejadian itu. Ya. Dia punya pengetahuan, dia ahli di bidangnya. Misalnya kejahatannya dalam masalah apa? Dalam masalah pemalsuan foto, video dan semacamnya. Dia pakar telematika misalnya. Dia tidak lihat kejadiannya, tapi dia tahu ilmunya. Ini namanya saksi ahli. Ya kan? Dia tidak lihat kejadiannya, tapi dia pakar di situ. Dia juga bisa dijadikan sebagai saksi. Dijadikan sebagai saksi. Jelas sampai sini? Jadi yang kedua, dia syarat yang pertama syahadahnya, persaksiannya dibangun di atas ilmu. Ilmu itu imma dengan dia lihat atau mungkin dia dengar atau dengan ilmu yang benar, pengetahuan yang sahih tentunya, bukan meraba-raba. Memang sahih pengetahuannya. Kemudian syarat yang kedua dari syahadah adalah an-nutqu biha, mengucapkannya. Ya, mengucapkan. Biar ada orang lihat kejadian tapi tidak ngomong-ngomong, ya ini bukan saksi. Dia harus ucapkan persaksiannya. Jelas sampai sini? Ya, tentunya diucapkan persaksiannya selama tidak ada uzur. Selama tidak ada uzur. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya orang masuk Islam kalau orang bisu, tidak bisa ngomong? Bagaimana cara 2 kalimat syahadat?
Ya. Ini kan ada uzur namanya. Yang seperti ini tidak dilonggarkan bagi dia syarat diucapkan. Tapi asalnya begini, asalnya kalau orang mau syahadat harus diucapkan, tidak boleh dalam hati, tidak syah dalam hati, kecuali kalau ada uzur. Jelas ya? Nah, jadi harus diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, harus ada iklan. Apa itu iklan? Pengumuman. Harus diberitahukan kepada orang, nih ini yang saya saksikan, ini yang saya persaksikan. Biar juga bersaksi kalau sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga bukan saksi. Ya harus datang dong di pengadilan, harus datang disaksikan oleh orang, dia terang-terangan bersaksi. Baik. Nah, ini 3 syarat persaksian. Jelas? Yang pertama, harus berilmu tentang apa yang dipersaksikan. Kapan tidak mengilmui apa yang dipersaksikan, maka persaksiannya tidak diterima. Yang kedua, dia mengucapkan. Kapan dia tidak mengucapkan, maka tidak persaksiannya enggak diterima. Dan yang ketiga, dia mengucapkan terang-terangan. Ini tentunya 2 dan 3 selama tidak ada penghalang, selama tidak ada uzur. Kalau ada uzur ya ada uzur bagi dia. Ya, tapi selama tidak ada uzur harus diucapkan terang-terangan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima uzurnya Najasyi yang dia syahadat sembunyi-sembunyi di Habasyah, ya kan? Ya, karena khawatir akan nyawanya, maka beliau syahadat sembunyi-sembunyi. Diterima karena ada uzur. Ya, tapi kalau di zaman yang Islam sudah tidak ada desakan, tidak ada ancaman, kemudian tidak mengucapkan walaupun sembunyi-sembunyi, ya ini tidak boleh, tidak syah syahadatnya. Jelas ya? Nah, berkenaan dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, kapan syahadat kita syah? Kapan ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kapan syah? Nah, ikuti 3 ini. Yang pertama, dia harus tahu betul apa maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia harus tahu. Jangan cuma ngomong saja, tidak tahu apa artinya. Yang kedua, dia harus ucapkan. Selama tidak ada yang menghalangi, maka dia harus ucapkan. Tidak ada uzur syar'i, maka harus diucapkan. Ya. Karena itulah Abu Thalib enggak diterima enggak masuk Islam. Kenapa? Dia tidak ucapkan. Walaupun dia tahu Islam benar. Jelas sampai sini? Dan yang ketiga, harus diumumkan kepada orang. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara masalah keabsahan, itu bisa saja syahadat sembunyi-sembunyi sebagaimana disebutkan oleh Najasyi. Yani syah sebenarnya dari sisi dia di mata Allah, iya syah. Tapi kan kalau mau diterima di masyarakat kaum muslimin, dari mana kita tahu dia masuk Islam? Kalau dia sembunyi-sembunyi, kan begitu ya. Artinya kalau kita berbicara masalah antara dia dengan Allah, ya dia sembunyi-sembunyi, silakan. Tapi kalau mau diterima di lingkungan kaum muslimin, syaratnya harus dia persaksikan, dia umumkan kepada orang. Nah, karena itulah para ulama mengatakan bahwa Heraklius rajanya Romawi ketika itu, ya, ini tidak masuk Islam. Walaupun dia menerima surat Rasulullah SAW, dimuliakan, dihormati, bahkan dia sudah punya keinginan masuk Islam. Bahkan dia mengutarakan kepada masyarakatnya, saya mau masuk Islam. Heraklius itu. Tapi masyarakatnya, pembesarnya, orang-orang dekatnya tidak ada yang setuju. Bahkan karena dia khawatir kehilangan kerajaannya, maka dia pun tidak jadi masuk Islam. Ya, dia pun tidak jadi masuk Islam. Baik. Maka ini walaupun dia mengimani kebenaran Islam, itu tidak cukup. Ya, saya sebenarnya tahu Islam agama yang paling bagus, tapi pokoknya selama kamu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak ada. Ya, ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam keselamatan. Baik. Ini makna asy-syahadah. Kemudian yang kedua adalah as-shalah. Apa itu as-shalah? As-shalah definisinya adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Ya. Salat adalah ucapan dan amalan tertentu, ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik, ini penjabarannya tentunya di pembahasan fikih semuanya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah az-zakah. Az-zakah. Zakah adalah apa?
ikhraju, ya, ikhraju malin makhsusin, ya, ikhraju malin makhsusin bisifatin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Secara umum seperti itu. Zakat adalah ikhraju malin makhsus, mengeluarkan harta tertentu, enggak semua harta, harta tertentu saja. Bisifatin makhsusah, dengan sifat dan cara tertentu pula. Ada aturan-aturannya, ada nisab, ada haul dan semacamnya. Ya. Berapa yang dikeluarkan? Jadi bisifatin makhsusah li ta'ifatin makhsusah, diserahkan kepada kelompok manusia tertentu juga, yaitu 8 asnaf yang tersebut dalam surat Taubah. Nah, ini kita akan terangkan nanti sedikit. Kemudian yang keempat adalah as-saum, puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'i syamsi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyah. Nah, gitu. Puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya apa? Fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari biniyah, harus dengan niat. Ya. Jadi menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Yang terakhir haji. Apa itu haji? Haji adalah, ya, sesimpelnya begini saja. Simpelnya adalah ziyaratu baitillahil haram ala sifatin makhsusah. Ya, ziyaratu baitillahil haram ala sifatin makhsusah. Menziarahi Ka'bah dengan sifat-sifat tertentu. Ya. 6. Menziarahi Al-Baitul Haram dengan sifat-sifat tertentu. Ini semua penjabarannya tentunya. Ini saya definisinya pendekatan saja, bukan definisi tepatnya dalam pembahasan fikih, karena itu penjabarannya di fikih semua. Taib. Di sini kita hanya ingin memperkenalkan definisi beberapa kosakata dalam hadis ini. Taib. Sudah ya, ini sudah jelas kosakata yang butuh dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian makna hadis ini secara umum kita lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kata para ulama, kata ala di sini, ya, ala, Islam dibangun di atas 5. Di sini ala dia bermakna ba. Yani buniyal Islamu bi khamsin. Islam dibangun dengan 5 perkara. Jelas ya, bukan dibangun di atas 5, tapi dibangun dengan 5. Jadi bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun dengan 5 perkara. Jadi ala di sini bermakna ba, bermakna huruf ba, yang bermakna dengan. Islam dibangun dengan 5. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, dan beliau juga mengatakan bahwa bisa juga bermakna min. Ala di sini bermakna min, artinya bunyal Islamu min khamsin. Islam dibangun di atas apa? Iman dibangun dari, ya, iman dibangun dari 5 perkara. Kenapa ini butuh dijelaskan? Kenapa butuh dijelaskan ala di sini bermakna ba atau min? Kalau kita artikan secara lahiriah, apa artinya ala? Di atas. Islam dibangun di atas 5. Jadi seakan-akan 5 ini di bawah, Islam di atasnya. Seakan-akan ini terpisah. Ini 5 jadi pondasi, Islam di atasnya. Itu tidak? Lahiriahnya kan seperti itu. Islam dibangun di atas 5. Berarti 5 dulu ada, baru Islam di atasnya. Jadi seakan-akan Islam terpisah dari 5 ini. Makanya ala di sini kata para ulama harus ditakwil, harus dimaknakan yang lain. Bukan ala bermakna di atas, tapi ala di sini bermakna ba, yakni dengan. Islam dibangun dengan 5. Yakni Islam dibangun dengan 5 ini. Inilah 5 ini pembentuk Islam. Pembentuk apa? Islam. Atau bunyal Islamu min khamsin. Islam dibangun dari 5. Jelas sampai sini? Karena kalau kita artikan ala bermakna asal, yaitu di atas, ini seakan-akan Islam terpisah dari yang 5 ini.
Paham ya? Karena kan di atasnya. Taib. Ini penting untuk diperhatikan. Taib. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di sini Nabiullah alaihi salatu wassalam memperumpamakan Islam dengan apa? Islam ini bersifat maknawi, bersifat abstrak, enggak ada wujud, tidak terlihat dalam bentuk wujud, dalam bentuk benda, kan begitu. Tapi Nabi SAW memperumpamakannya dengan sesuatu yang bersifat fisik, bersifat hissi, yaitu diperumpamakan seperti apa? Bangunan. Dan ini contohnya dalam Quran dan hadis sangat banyak, di mana Nabi SAW memperumpamakan hal-hal yang tidak kelihatan dengan benda yang kelihatan. Gunanya supaya mudah difahami, mudah dicerna dan mudah difahami maksudnya. Contoh misalnya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak memperumpamakan pahala surga, pahala di hari kiamat dengan apa? Dengan pertanian, ya kan? Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji. Jadi diperumpamakan seperti apa? Tanaman. Di ayat yang lain diperumpamakan apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Pahala akhirat diserupakan dengan apa? Perdagangan. Ini namanya membahasakan sesuatu yang sifatnya maknawi kepada sesuatu yang bersifat fisik supaya mudah dipahami. Ya. Kenapa? Karena orang Arab dahulu itu pekerjaannya kalau bukan petani, pedagang. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa contoh-contoh dalam Al-Quran tidak ada yang PNS misalnya kan? Nah, atau apa? Ya, kenapa? Karena pekerjaan kaum muslimin di masa itu petani, pedagang, itu yang mereka pahami, itu yang mereka bisa cerna. Maka ketika disebutkan pahala, disebutkan seputar itu, pertanian, perdagangan, peternakan. Siapa yang senang kalau dia di pagi hari dapat 1 ekor onta atau 2 ekor onta atau 3 ekor onta yang sudah hamil semuanya, ya kan? Nah, kata Nabi SAW, membaca 1 ayat lebih bagus dibandingkan 1 onta, membaca 2 ayat lebih bagus dibandingkan 2 onta, membaca 3 ayat lebih bagus daripada 3 onta. Ini kan perumpamaan yang supaya orang, oh iya, saya onta kan mahal, ini 1 ayat dapat 1 onta. Jadi dia lebih termotivasi karena lebih memahami. Beda kalau dikatakan siapa dapat ini maka dapat 1 pahala, 2 pahala. Itu apa sih? Apa ininya? Kan begitu. Kadang nggak bisa ditakrib. Ya, tapi ketika sesuatu yang abstrak seperti itu dicontohkan dengan sesuatu yang terlihat di depan mata, orang bisa apa? Bisa memahami. Nah, sama seperti di sini. Islam dibangun dengan 5 perkara. Ya. Supaya orang bisa memahami bahwa oh bangunan. Bangunan ini kan unsur pembangunannya adalah tiang-tiang. Makanya orang kalau bangun bangunan kan apa? Setelah fondasi apanya? Tiangnya. Baru bangun dinding. Kalau dinding tidak pakai tiang ya akan rubuh. Orang jadi paham, oh kalau begitu Islam itu atau 5 perkara ini merupakan perkara yang paling penting dalam Islam. Kalau tidak ada ini, tidak ada Islam, kan begitu. Kenapa? Karena diperumpamakan seperti bangunan. Yang tukang batu tahu betul ini, ya kan? Ketika diperumpamakan, bunyal Islamu ala khams. Nah, maka di sini bentuk kata para ulama adalah mentashbih, ya, memperumpamakan apa? Sesuatu yang bersifat maknawi dengan sesuatu yang bersifat hissi, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Baik, kata Nabi SAW, Islam dibangun di atas khamsin, di atas 5. 5 apa di sini? Dalam sebagian riwayat ala khamsatin. Khamsin dengan khamsatin. Ya, ini tentunya secara umum tidak memiliki makna perbedaan yang signifikan, cuman berbicara dari sisi takdirnya saja dalam bahasa Arab. Khamsin karena dia muzakkar, maka mudhaf ilaihinya harus muannas. Demikian pula sebaliknya kalau dia muannas, khamsatin, maka mudhaf ilaihinya muzakkar. Nah, kata para ulama, bunya al-Islamu ala khamsin. Nah, ini banyak, ya. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Khamsin di sini, ya, kata beliau bisa bermakna khamsi khisal. 5 perkara. Bunya al-Islamu ala khamsin, yani khamsi khisal. 5 perkara. Atau khamsi da'aim. 5 tiang. Ini da'aim warid dalam riwayat Al-Marwazi rahimahullah dalam Ta'zim Qadri Shalah. Hadis ini dengan riwayat bunyal Islamu ala khamsi da'aim. 5 tiang penyangga. 5 tiang penyangga. Atau khamsi qawaid, 5 kaidah. Islam dibangun di atas 5 apa? 5 kaidah. Ya, ini kalau ditakdirkan, kalau kita pakai riwayat ini, khamsin. Ya, kalau khamsatin, ya, misalnya bunyal Islamu ala khamsati arkan, 5 rukun.
Apa itu rukun? Rukun itu adalah bagian terkuat pada suatu bangunan. Bagian terkuat pada suatu bangunan itu rukun. Ya, janibuhul aqwa, sisi terkuatnya. Makanya Ka'bah ada berapa rukunnya? Ada 4. Jelas ya? Ya ini apanya? Ya sudut-sudutnya itu, di situlah bagian terkuat karena di situ apa namanya? Tiang-tiangnya. Di situ besi-besinya kan begitu. Yang lainnya kan dinding, yang menghubungkannya dinding. Baik. Ini apa namanya? Menunjukkan kepada kita bahwa 5 perkara inilah merupakan unsur terpenting dalam apa? Unsur terpenting dalam Islam, pembentuk terpenting dalam Islam. Ya. Nah, unsur pembentuk terpenting dalam apa? Dalam agama al-Islam. Baik. Kata beliau alaihi salatu wassalam, apa 5 perkara itu? Yang dikatakan syahadati alla ilaha illallah. Di kasrah syahadati, di majrur. Nah, dan bisa juga dibaca syahadatu. Bisa juga dibaca apa? Syahadatu. Ya. Takdirnya ahaduha, yang pertama adalah syahadatu. Gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi bahasa ya. Demikian pula bisa dibaca syahadata. Kalau takdirnya a'ni syahadata, yakni syahadat la ilaha illallah. Baik. Sudah ya? Kata beliau, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Syahadat tadi sudah berlalu, yaitu apa? Persaksian, yaitu pengetahuan terhadap apa yang disaksikan, diucapkan dan diumumkan selama tidak ada uzur. Nah, syahadatu alla ilaha illallah. Nah, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. La ilaha illallah rukunnya ada 2. La ilaha illallah rukunnya ada 2. Yang pertama, pada kalimat la ilaha. Apa artinya la ilaha? Tiada sembahan yang berhak disembah. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan, ini rukun yang pertama, menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yakni menafikan keberhakannya. Perhatikan, la ilaha artinya menafikan keberhakan semua yang disembah selain Allah. Bukan menafikan keberadaan, enggak. Karena kan kalau menafikan keberadaan kan tidak mungkin. Kita lihat banyak yang disembah selain Allah. Jelas ya? Jadi kalimat la ilaha bukan artinya tidak ada di kenyataan itu yang disembah selain Allah. Bukan itu maknanya. Tapi tidak ada yang berhak disembah. Yani memang secara kenyataan banyak yang disembah selain Allah. Tapi untuk hak tidak ada yang hak. Jelas sampai sini? Tidak ada yang hak. Itu makna nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan keberhakan. Jadi bukan yang dinafikan keberadaannya, bukan yang dinafikan eksistensinya, tapi menafikan keberhakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Kemudian rukun yang kedua, illallah. Apa artinya illallah? Ya. Apa yang dipetik dari situ? Ya, musbitanil ibadah lillahi wahdah. Menetapkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hanya Allah taala sembahan yang berhak disembah satu-satunya. Ya, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan yang berhak disembah satu-satunya. Baik. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Syahada Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ini kadang digabungkan ya, dalam beberapa riwayat dikatakan Abdullahi wa rasuluhu. Kadang cuma disebutkan apa? Rasulullah. Ya. Baik. Ibnul Qayyim dan rahimahullah dan selainnya menyebutkan bahwa kalimat Abdullah wa rasuluhu ini untuk menyanggah 2 sekte yang menyimpang pada diri dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyanggah, membantah 2 kelompok yang sesat dalam menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sembahan, diangkat sebagai Tuhan, diangkat sebagai sembahan, dipuji terlalu tinggi sampai dalam taraf apa? Sampai dalam taraf sembahan. Diyakini Nabi mengetahui perkara gaib, dia meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, rohnya datang ke tengah-tengah kita. Dia meyakini bahwa
Nabi SAW walaupun meninggal dia tahu kondisinya umatnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini berlebihan. Ya, ini dibantah dengan kalimat abduhu, Abdullah. Beliau hanyalah hamba. Beliau hanyalah apa? Hamba. Tidak boleh disembah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, Abdullahi abdun fala yu'bad. Dia hamba maka tidak boleh disembah. Wa rasulun, dan dia rasul, fala yukadzab, maka tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan. Maka kalimat abdun itu untuk membantah semua yang berlebihan dalam mengkultuskan Rasulullah SAW, berlebihan dalam memuji beliau sampai diangkat menjadi sembahan. Sementara kalimat rasulun itu membantah semua yang menyepelekan beliau. Yahudi, Nasrani, dia cuma manusia biasa juga. Ya, dia cuma manusia biasa. Iya betul, dia manusia biasa di satu sisi, tapi di sisi lain dia rasul. Ya. Di sisi lain dia apa? Dia rasul. Makanya di sini digabungkan Abdullahi wa rasuluhu. Baik. Kata para ulama, rukun syahadah Muhammad Rasulullah ada 4. Rukun artinya enggak syah kecuali terpenuhi 4 ini. Sebagaimana tadi rukun la ilaha illallah ada 2. Rukun syahadah Muhammad Rasulullah ada 4. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang beliau kabarkan. Apa saja yang kita dapatkan dalam hadis sahih, biar enggak masuk akal kita terima. Ya. Kita terima. Kita wajib benarkan semua yang beliau ucapkan selama hadisnya sahih. Selama hadisnya bisa diterima. Tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang beliau katakan. Yang kedua, ta'atuhu fi ma amar, menaati semua perintah beliau. Menaati semua perintah beliau. Yang ketiga, ijtinabu apa? Ma naha anhu wa zajar, menjauhi semua yang beliau larang dan peringatkan. Rukun yang ketiga, menjauhi semua yang beliau larang dan peringatkan. 6. Dan rukun yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', menyembah Allah hanya dengan cara beliau, hanya dengan syariat beliau. Menyembah Allah hanya dengan syariat beliau. Tidak boleh bikin-bikin membuat ibadah sendiri. Harus sesuai dengan tuntunan beliau alaihissalatu wassalam. Ini 4 rukun syahadah Muhammad Rasulullah. Baik. Kemudian keistimewaan rukun pertama ini, rukun Islam yang pertama ini, keistimewaannya, dia ini adalah pondasi bagi Islam. Ya. Dia adalah rukun, ya, pondasi bagi Islam, sekaligus dia juga merupakan pondasi bagi 4 rukun Islam yang lain. Jelas sampai sini? Jadi syahadah ini, dia di satu sisi dia merupakan apa? Dia merupakan rukun dan asas dari Islam, landasan dari Islam, sekaligus dia juga merupakan rukun dan asas dari 4 rukun yang lain. Tidak ada Islam kalau tidak 2 kalimat syahadat. Sebagaimana tidak syah salatnya orang yang tidak 2 kalimat syahadat. Tidak syah puasanya, zakatnya, tidak syah puasanya, enggak syah hajinya kalau dia apa? Tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yani dia bukan muslim. Makanya kan syarat salat, syarat zakat, syarat puasa, syarat haji, semuanya apa? Islam. Maka 2 kalimat syahadat ini dia menjadi asas bagi Islam, sekaligus dia menjadi asas untuk 4 rukun yang lain. Jelas ya? Dia asas bagi agama Islam, sekaligus dia menjadi asas untuk 4 rukun yang lain. Iya. Jadi ini asas yang paling kuatnya. Ibaratnya begini. Ya, bagaimana caranya itu? Dia asas bagi agama Islam dan dia asas bagi 4 rukun yang lain. Ya, yang bisa kita gambarkan ya paling dia yang paling dekat adalah dia pondasi. Rukun yang lain bagikan apa? Bagikan tiang. Jadi pondasi ini menjadi basis dari Islam, rumah Islam itu. Dan pondasi ini juga menjadi asas dari 4 tiang-tiang yang ada. Jelas ya? Iya. Jadi ini pondasi bukan sekedar pondasi rumah secara utuh, tapi pondasi bagi setiap tiang-tiang ini. Tiang-tiang ini tidak akan berdiri kalau tidak ada ini pondasi. Jelas sampai sini? Maka sekali lagi 2 kalimat syahadat dia adalah asas, dia adalah basic, dia adalah landasan yang paling penting untuk agama Islam, sekaligus dia juga menjadi asas dan landasan untuk keempat rukun yang lain. Baik.
Ini dua kalimat syahadat. Summa qala rahimahullahu taala wa iqamus shalah. Menegakkan salat. Yang dimaksud dengan menegakkan salat di sini yakni mengerjakan rukun-rukun salat. Yang dimaksud iqamis shalah di sini adalah mengerjakan rukun-rukun salat. Ada yang menafsirkan begini. Yang dimaksud dengan iqamus shalah adalah mengerjakan salat dengan semua rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi semuanya. Ya. Baik. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan iqamus shalah di sini adalah karena begini, perhatikan. Yang dimaksud dengan iqamatus shalah di sini adalah yang menjadi tiangnya Islam, yang Islam tidak syah tanpa itu. Berarti yang dimaksud dengan salat di sini adalah yang penting salat kamu syah. Ini adalah rukun paling minimal atau tingkat keabsahan salat paling minimal, yaitu apa? Kalau kamu memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Bukan artinya begini, bukan artinya yang menjadi tiang Islam adalah kamu sempurnakan semua salat-salatmu, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnahmu. Enggak. Karena konsekuensinya kalau ada orang salat, syah salatnya tapi meninggalkan kewajiban, berarti belum menegakkan rukun Islam. Itu tidak. Padahal yang diinginkan di sini adalah yang penting kamu jangan meninggalkan salat. Karena salat itu tiangnya. Ya. Maka yang dimaksud di sini dengan wa iqamis shalah yakni menunaikan, mengerjakan salat secukupnya, yang penting salat kamu rukun. Kalau kamu melengkapi salatmu dengan yang wajib-wajib, dengan yang sunnah-sunnah, maka itu lebih bagus lagi. Tapi kadar minimalnya adalah yang penting kamu salatmu syah. Karena salat ini adalah tiang, maka dia harus syah. Nah, di sini demikian pula semua yang lain, salat, zakat, haji dan apa? Puasa dan haji. Baik. Karena itulah ini dalil, ya. Inilah pembahasan para ulama fuqaha dalam buku-buku fikih. Inilah pembahasan yang pertama dan terutama, yaitu fikih apa? Fikih ibadah. Fikih kan ada 4 pembahasannya kan? Ada fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, yang ketiga fikih usrah, rumah tangga, dan yang keempat fikih jinayat, fikih tentang tindakan kriminal dan hukum-hukum. Ya, jinayat, tindakan kriminal dan hukum-hukum pidana. Jelasnya ini 4 pembahasan fikih. Yang paling pertama, yang paling penting adalah fiqhul ibadat. Fikih ibadah. Fikih ibadah itu isinya 5 secara umum. Toharoh, salat, apalagi zakat, haji, puasa. Itu fikih ibadah. Jelas sampai sini? Ada yang menambahkan yang lain, tapi ini yang intinya. 5 fikih ibadah. Nah, karena itu berangkat dari hadis ini, para ulama pun membahas 5 hal ini dalam buku fikih. Karena apa? Islam enggak syah kalau enggak ada. Islam dibangun atas 5 perkara ini. Maka 5 perkara ini harus syah. Makanya para ulama jelaskan rukun wudu ini, rukun salat ini, rukun zakat ini, rukun puasa ini, rukun haji ini, supaya syah semuanya. Dijelaskan. 6. Wudu, ada berapa rukunnya wudu? Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, 4 tersebut dalam ayat itu. Yang pertama cuci muka, kemudian apa? Tangan sampai siku, baru mengusap kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. 4. 2 tambahannya di awal, niat. Itu niat, rukun yang kelima niat, dan yang keenam tartib. Tartib 4 ini harus berurut, tidak boleh ditukar-tukar. Itu saja 6. Artinya kalau kamu kerjakan 6 ini dalam wudu, sudah syah wudumu. Sisanya yang lain itu perkara sunnah. Kumur-kumur sunnah, menghirup air ke hidung sunnah, mengusap telinga itu sunnah. Semuanya sunnah. Taib 3 kali itu sunnah. Yang rukun 6 ini, kapan kamu kerjakan sudah syah. Salat juga demikian, juga ada rukunnya. Ya, rukun salat kata para ulama ada 4. Ada rukun qalbi, rukun hati. Kemudian ada rukun lisan. Kemudian ada rukun apa? Anggota tubuh. Dan yang keempat ada rukun maknawi. Rukun maknawi. Yang pertama rukun qalbi. Apa rukun qalbi salat? Apa rukunnya? Rukun salat yang bersifat qalbi, bersifat hati. Apa? Ya, niat. Niat. Kemudian rukun yang bersifat ucapan. Apa rukun salat yang bersifat ucapan? Yang tidak syah kalau enggak diucapkan ini. Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Apa lagi? Takbiratul ihram, Al-Fatihah setiap rakaat. Terus
Hah? Ya, tahiyat akhir, bukan tahiyat awal, tahiyat akhir. Apa lagi? Salawat. Salawat di tahiyat terakhir. Kemudian apa? Salam. Itu saja rukun. Itu rukun ucapan yang tidak boleh tidak harus diucapkan dalam sholat itu. Jelas ya? Jadi 5. Takbir, Fatihah, tasyahud terakhir, tahiyat terakhir, salawat di tahiyat terakhir dan salam. Selesai 5 rukun. Yang perbuatan, rukun perbuatan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat terakhir. 6 juga. Baik. Nah, kemudian rukun maknawi yang terakhir adalah tartib. Nah, harus tartib ini yang perbuatan ini, yang 6. Sudah, itu tartib rukun wudhu. Kerjakan semuanya itu syah salatnya. Jelas? Syah salatnya. Itu pembahasannya detailnya di pembahasan fikih. Baik. Sudah ya? Kata beliau alaihi salatu wasallam wa iqamis shalah. Berikutnya wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat sudah kita sebutkan definisinya tadi, mengeluarkan harta tertentu dengan sifat tertentu kepada ya orang-orang tertentu. Nah, di sini Allah Taala atau Rasulullah SAW menggandengkan antara salat dengan zakat. Nah, dan ini dua ibadah ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, baik hubungannya dengan manusia dan baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kepada Allah, agama Islam ini dibangun di atas 2 hubungan ini, hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan hamba yang lain. Hubungan hamba dengan hamba yang lain. Karena itulah Allah Taala sebutkan di awal surah Al-Baqarah, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Digabungkan salat, iman, salat, sedekah. Ya kan? Iman, salat dan apa? Yu'minuna bil ghaib, yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat. Jelas ya? Maka ciri-ciri ketakwaan adalah ini. Kamu beriman kepada Allah, perbaiki ibadahmu, perbaiki hubunganmu dengan orang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan iqamatus shalah dengan ita'uz zakat dalam Al-Qur'an lebih dari 80 kali. Lebih dari 80 kali Allah Taala menggandengkan salat dan zakat dalam Al-Qur'an. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam banyak ayat. Dalam 80, sekitar 80 ayat dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, sebelumnya saya lupa, yang dimaksud salat yang dimaksud yang menjadi rukun Islam hanyalah salat yang berapa? Yang 5 ini. 5 salat 5 waktu, hanya ini. Jelas sampai sini? Dan hanya ini salat yang wajib. Selainnya salat-salat sunnah semua. Jelas sampai sini? Semuanya ada salat sunnah, salat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya salat sunnah. Jadi salat wajib dalam Islam cuma 5 saja. Ya, kecuali kalau ada salat nazar, dia nazar mau salat ya jadi wajib, tapi kan dia wajibnya gara-gara apa? Nazar, bukan karena aslinya. Tapi salat yang aslinya dari sananya itu wajib cuma 5. Ya ini yang disepakati tentunya. Yang lainnya ada perbedaan pendapat. Namun yang kuat semuanya sunnah. Hanya 5 ini yang wajib saja, yang wajib. Yang lainnya semua salat sunnah. Baik. Nah, jadi 5. Jadi yang dimaksud bahwa salat adalah tiang agama, salat adalah rukun Islam, yakni salat 5 waktu ini. Adapun zakat, yang dimaksud dengan zakat ini menjadi rukun Islam, ya, adalah secara umum 4 zakat ini. Zakat apa itu? Zakat mal, zakat harta. Yang kedua, zakat peternakan. Yang ketiga, zakat pertanian. Ini yang 3 menjadi menjadi tiang Islam. Ya. Menjadi rukun, yang menjadi rukun Islam adalah 3 zakat ini. Zakat harta, zakat peternakan, dan zakat pertanian. Ya. Kenapa enggak disebut zakat perdagangan? Karena ada perbedaan pendapat. Jelas sampai sini ya? Ya, artinya sesuatu yang sifatnya merupakan perbedaan pendapat ya agak berat kalau dikatakan itu tiang agama. Ya. Walaupun sebagian ulama tetap, karena memang yang mengatakan zakat perdagangan ada itu jamaahir ulama, hampir semua ulama. Makanya kalau kita mau menafikan hal tersebut ya bisa kita gabungkan 4. Ya. Adapun zakat yang lain semacam zakat fitrah itu enggak masuk dalam penamaan rukun. Dia wajib tapi tidak masuk dalam penamaan rukun. Jelas ya? Zakat fitrah wajib tapi tidak masuk dalam penamaan rukun. Jelas sampai sini? Nah.
Kalau kita mau ikutkan perdagangan juga bisa. Kita katakan zakat perdagangan wajib tapi nggak masuk ke rukun. Kenapa? Karena siapa yang mengingkari wajibnya rukun Islam ini kafir. Sementara ada ulama yang mengingkari adanya zakat pertanian. Zakat apa? Perdagangan. Makanya dikecualikan oleh para ulama. Jadi sudut pandangnya dari sisi itu saja. Jadi begini, banyak kewajiban lain di luar 5 ini, tapi memang semuanya wajib tapi tidak diitlakkan padanya kata rukun. Jihad kan apa? Wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar tiang agama. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya rukun Islam yang keenam adalah jihad. Ada yang mengatakan rukun Islam yang keenam adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini memang ada ditemukan ucapan seperti ini di kalangan para ulama, cuman yang mereka maksudkan bukan hakikat rukun. Ya, rukun betul-betul rukun yang keenam. Kenapa? Karena semua ulama sepakat rukun Islam cuma 5. Tapi yang dimaksud ketika mereka mengatakan rukun Islam yang keenam adalah jihad, rukun Islam yang keenam adalah amar ma'ruf, itu hanya untuk menunjukkan besarnya jihad, besarnya amar ma'ruf. Sampai-sampai seakan-akan kalau seandainya ada rukun Islam yang keenam, niscaya itu. Nah gitu. Jadi bukan yang mereka maksudkan hakikat rukun, betul-betul rukun ya, enggak. Karena semua ulama sepakat rukun Islam cuma 5, bukan 6. Jadi kalau antum mendapati kalimat ulama yang mengatakan rukun Islam yang keenam jihad, rukun Islam yang keenam amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksudnya hanya untuk menegaskan pentingnya ini amalan. Yang seakan-akan atau seandainya ada rukun Islam yang keenam, nah itu tuh. Nah gitu, seandainya. Jelas ya? Taib, zakat yang diserahkan kepada 8 asnaf yang tertentu. Kemudian selanjutnya apa? Wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Kemudian apa? Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Hajjil bait sudah disebutkan ya, haji ke al-bait. Haji bait kan simpel rukunnya. Pertama apa? Ihram, ya kan? Ihram itu ibarat takbiratul ihram kalau sholat orang, niat ihram. Kemudian kemana? Kemudian Arafah. Kemudian apa? Arafah. Kemudian apa? Melakukan haji al-hajjul akbar di hari 10 10 Dzulhijjah. Tawaf melontar jumrah Aqabah. Kemudian tawaf ifadah, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, setelah itu apa? Mencukur. Sudah selesai. Ya, itu rukun haji. Kalau rukun umrah sama seperti itu plus minus apa? Minus wukuf. Nah, jadi bedanya rukun haji sama umrah cuma wukuf. Ya, bedanya cuman umrah sama apa? Wukuf. Umrah sama haji adalah apa? Wukuf di Arafah. Baik. Untuk puasa rukunnya ya cuma niat sama jauhi pembatal puasa, itu saja. Ya, nongkrong ya, nggak ngapa-ngapain, yang penting nggak batal dari subuh sampai tergelam matahari, sudah siap puasanya. Baik. Itu kalau kita berbicara masalah rukun. Nah, kemudian disebutkan dalam sebagian hadis atau dalam ibadah haji disebutkan apa? Man istata'a ilaihi sabila. Sudah berlalu kemarin di hadis siapa? Jibril. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini penting kita jelaskan karena kita kemarin janji ya kita skip pembahasannya di sini. Nah, di sini kebetulan di hadis enggak disebutkan apa? Man istata'a ilaihi in istata'ta ilaihi sabila. Maka haji dipersyaratkan kalau mampu. Ya, kalau mampu. Kemampuan ini baik bersifat fisik maupun bersifat materi. Ya, materinya baik bersifat bekal di perjalanan, bekal ketika di haji, dan bekal keluarga yang ditinggalkan. Kapan tidak terpenuhi ini, maka belum mampu dia. Ya. Dan termasuk dalam bentuk kemampuan adalah apa? Aman di perjalanan. Aman di perjalanan. Biar semua terpenuhi. Kalau jalanannya tidak aman, bahaya, tidak wajib haji. Karena itulah satu hal yang unik dari Ibnu Rushd Al-Maliki rahimahullah, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, mungkin secara umum banyak yang tahu kitab ini. Kitab Bidayatul Mujtahid itu kitabul hajnya, ya. Kitabul Hajj dari Bidayatul Mujtahid itu ditulis oleh Ibnu Rushd itu 20 tahun setelahnya. Jadi beliau undurkan penulisannya. Beliau apa? Undurkan penulisannya. Baik. Jadi setelah selesai ditulis semuanya, nanti 20 tahun setelahnya baru Ibnu Rushd menambahkan Kitabul Hajj di dalam Bidayatul Mujtahid. Kenapa? Karena di zaman itu kaum muslimin di Andalusia, Ibnu Rushd ketika itu kan di Andalusia, itu mereka nggak mampu berhaji karena perang salib. Ketika itu lagi perang salib. Jadi perjalanan tidak aman, bisa mati. Ya.
Makanya ketika itu pembahasan haji belum dibutuhkan saat itu bagi masyarakat Andalusia ketika itu. Ya, karena itulah beliau tidak menulis pembahasan haji. Nanti 20 tahun setelahnya, setelah aman, baru beliau menulis pembahasan tentang fikih haji dan digabungkan ke kitab Bidayatul Mujtahid itu. Jelas ya? Nah, sampai-sampai sebagian ulama di zaman itu memfatwakan haramnya pergi haji. Kenapa? Kenapa sampai haram? Kalau kamu pergi haji bisa nyawa bisa melayang, ketemu dengan tentara salib di tengah jalan bisa mati, sampai diharamkan. Ya, menunjukkan bahwa apa? Istita'ah, kemampuan berhaji ini betul-betul catatan penting yang harus diperhatikan. Mampu. Jelas sampai sini ya? Mampu. Baik. Kemudian wasaumi Ramadan. Kemudian apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini dari pembahasan fikih bolehnya menamakan Ramadan dengan Ramadan tanpa perlu mengatakan syahru Ramadan. Tanpa perlu mengatakan syahru Ramadan. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan hadis ini adalah di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala meriwayatkan hadis dengan lafaz apa? Wal haji wasaumi Ramadan. Mendahulukan apa? Haji dulu baru puasa Ramadan. Sementara yang ma'ruf dalam rukun Islam apa? Puasa dulu baru haji. Dan ini juga warid dalam riwayat-riwayat yang lain. Saya akan bacakan sedikit beberapa riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Attar rahimahullahu taala. Ya. Jadi ada riwayat-riwayat, diantaranya misalnya hadisnya dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar juga, ya, disebutkan buniyal Islamu ala khamsin, ala an ya'budullah, ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunahu wa iqamus salati wa ita'uz zakat atau wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini riwayat lain sama, haji bait dulu baru shaumi Ramadan. Nah, di riwayat yang lain dalam riwayat Muslim juga buniyal Islamu ala khamsin, ala an yuwahhidullaha wa iqamis salata wa salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wal hajj. Nah, puasa baru haji. Ya, puasa baru haji. Jadi disebutkan apa namanya? Urutannya, puasa baru haji. Nah, sesuai dengan yang masyhur. Dalam riwayat lain kata siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala, Rasulullah SAW bersabda, innal islama bunya ala khams. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi ada 4 riwayat Imam Muslim, semua riwayat Imam Muslim, 2 riwayat mendahulukan haji baru umrah, haji baru puasa, dan 2 riwayat lain mendahulukan puasa baru haji. Nah, bagaimana cara mengkompromikannya? Karena itulah begini, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala menyampaikan hadis ini, menyampaikan hadis ini puasa baru haji di riwayat yang beliau sampaikan tertibnya puasa baru haji, ada seorang yang mengkritik beliau, katanya, wahai Abu Abdurrahman, haji dulu baru puasa, kamu kok menyampaikan puasa dulu baru haji? Seharusnya haji dulu dari puasa. Kata Ibnu Umar, hakadha sami'tu min Rasulillah SAW. Demikian saya mendengar Rasulullah SAW mendahulukan mendahulukan apa? Puasa baru haji. Tapi ada yang mengkritik beliau, oh Ibnu Umar, haji dulu baru puasa. Kata Ibnu Umar, enggak, demikian saya meriwayatkan dari Nabi SAW. Padahal Ibnu Umar sendiri meriwayatkan apa? Haji dulu baru puasa. Maka di sini terkesan kontradiksi Ibnu Umar, ya kan? Ya, kok di satu sisi ketika kan kita sudah sebutkan dalam 4 riwayat, 2 riwayat menyebutkan apa? Puasa baru haji. 2 riwayat yang lain haji baru puasa. 4-empatnya Ibnu Umar yang mengucapkan ini. Ibnu Umar yang mengucapkan. Jelas sampai sini? Nah, di salah satu momen ketika beliau menyampaikan puasa dulu baru haji, ada yang ngomong, wahai Ibnu Umar, bukan puasa baru haji dulu baru puasa. Gitu ya? Kata Ibnu Umar, enggak, demikian saya dengar Rasulullah. Beliau mendahulukan apa? Puasa baru haji. Padahal beliau sendiri meriwayatkan apa? Haji dengan puasa. Kok beliau mengingkari orang yang mengingkarinya? Paham ya masalahnya? Kenapa beliau mengingkari orang yang mengingkarinya? Padahal beliau sendiri meriwayatkan haji baru puasa. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwa memang Ibnu Umar mendengarkan 2 hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi Muhammad SAW memang pernah kadang mendahulukan ini, kadang mendahulukan itu. Kadang mendahulukan haji, kadang mendahulukan
puasa. Maka Ibnu Umar pun riwayatkan dua-duanya. Kadang beliau sebutkan ini di momen ini, di tempat lain beliau dahulukan puasa, di tempat lain beliau dahulukan haji. Nah, makanya ketika ada orang yang mengingkari, wahai Ibnu Umar, haji dulu baru puasa. Seakan-akan beliau mengingkari, mengatakan enggak, ini juga sahih. Begini juga saya dengar Nabi. Ini juga benar, puasa dulu baru haji. Yang kamu bilang itu benar. Cuman kamu menyalahkan saya gara-gara saya dahulukan puasa dari haji. Itu salah, karena saya juga mendengar Nabi bersabda seperti itu. Ini dua-duanya yang saya dengar. Jelas ya? Ini kemungkinan yang pertama. Jawaban yang kedua kata Imam Nawawi, kemungkinan Ibnu Umar lupa riwayat yang satu. Nah, sehingga ketika ada yang mengingkari, wahai Ibnu Umar, haji dulu baru puasa. Ibnu Umar bantah. Demikian saya dengar Rasulullah SAW. Ya, kemungkinan beliau bantah karena beliau lupa riwayat yang satu. Jadi beliau riwayatkan dua-duanya, cuman Ibnu Umar lupa yang haji dulu baru puasa. Baik. Walaupun kalau kita berbicara mengenai kronologis, yang mana lebih dahuluan diwajibkan, puasa atau haji? Puasa atau haji? Puasa tahun berapa diwajibkan? Puasa Ramadan? Atau sebelumnya deh? Sebelumnya, wudu dan sholat 5 waktu. Kapan pertama kali diwajibkan? Kita mau lihat kronologisnya ini. Kenapa urutannya yang terkenal kan puasa dulu baru haji. Ini urutannya berdasarkan kronologis juga salah satunya. Selain karena sisi urgensi, syahadat yang paling penting baru sholat baru ini, tapi juga ada nilai ada sisi kronologis dari sisi waktunya. Yang paling pertama difardukan adalah sholat. Kapan sholat difardukan? Sholat 5 waktu. Di Madinah? Kapan sholat 5 waktu wajib? Isra Mi'raj. Ya tidak. Isra Mi'raj kapan kejadiannya? Di Madinah atau di Mekah? Di Mekah. Tahun berapa? Berapa tahun setelah beliau jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam? 10. Tahun 10 kenabian. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah salat 5 waktu diwajibkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan di situ juga pertama kali difardukan wudu, diajarkan wudu. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Jadi salat 5 waktu tahun 10 Hijriah. Taib, zakat tahun berapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ya. Sebenarnya tahun kedua Hijriah ini zakat fitrah, cuman ada yang mengatakan zakat yang wajib juga yang 4 juga difardukan di tahun yang sama. Jadi tahun kedua Hijriah. Puasa sama di tahun kedua juga. Tahun kedua di bulan Sya'ban. Kalau zakat fitrah tahun kedua di bulan Ramadan. 6. Kemudian apa? Yang terakhir apa? Haji. Haji tahun keberapa? Ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun 9. Ya, ada yang mengatakan tahun 9, ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun 9. Ya, karena itulah yang normalnya tertibnya puasa dulu baru haji, karena memang secara kronologis haji tahun ke-6. Ya, ada yang mengatakan karena puasa tahun kedua, sementara haji tahun ke-6. Ada yang mengatakan tahun ke-9. Baik. Kemudian pembahasan terakhir, kita tutup pembahasan masalah ini, hadis yang ke-3 ini dengan pembahasan karena 5 perkara ini adalah rukun, apa hukum meninggalkannya? Saya to the point saja, simpel karena waktu terbatas. Meninggalkan 2 kalimat syahadat, syah Islamnya atau tidak? Tidak syah Islamnya. Kalau ada yang sudah masuk Islam terus dia batalkan ucapannya, murtad, keluar dari Islam. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, sholat. Apa hukumnya meninggalkan sholat malas-malasan? Tidak pernah sholat, tinggalkan sholat malas-malasan. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kafir juga, keluar dari Islam, murtad, keluar dari Islam, dan ada yang mengatakan tidak kafir selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Selama dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Ini adalah pendapat. Bila sampai sini? Jadi tapi perbedaan pendapatnya itu sangat sengit sekali di sini. Ya, mendekati 50-50 lah, gitu ya. Sangat ketat sekali. Jadi hati-hati meninggalkan sholat. Ya, kalau biar malas, ya kan? Kenapa? Karena terancam Islamnya, bisa jadi kafir menurut pendapat sebagian ulama. Walaupun para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini kafir adalah meninggalkan sholat terus-menerus, bukan sekali-sekali. Kalau sekali-sekali dosa besar yang paling besar. Yang dikafirkan oleh para ulama dalam artian meninggalkan sholat kafir, yakni kalau ditinggalkan terus-menerus. Jelas ya? Tidak pernah sholat, nah, itu kafir.
Yang ketiga, zakat, puasa dan haji ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dia masih Islam atau sudah murtad. Tapi pendapat mayoritas ulama ini pendapatnya persilangan pendapat silang pendapat di sini masih agak lebih lemah dibandingkan masalah sholat. Kalau sholat itu agak kuat perbedaan pendapatnya. Tapi kalau haji, puasa dan puasa, zakat, puasa dan haji ini lebih ringan perbedaan pendapatnya. Jauh lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak kafir. Selama dia tetap meyakini wajibnya. Saya yakin zakat wajib, tapi saya tidak mau zakat karena kikir. Saya yakin puasa itu wajib, tapi saya tidak puasa. Saya yakin haji itu wajib, tapi saya tidak haji. Ini tidak, dia tetap muslim tapi dosa besar. Dia dosa besar, tapi dia tidak keluar dari al-Islam. Kecuali kalau dia mengingkari wajibnya. Puasa Ramadan tidak wajib, sudah kafir, keluar dari Islam. Haji tidak wajib, kafir. Ya, zakat tidak wajib, ini juga kafir. Kalau dia ingkari apanya? Wajibnya. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas-malas, dia tinggalkan karena kikir, tidak mau keluar uang, tinggalkan karena malas puasa, ini tapi tetap meyakini wajibnya, ini dosa besar yang paling besar, atau salah satu dosa besar yang paling besar. Baik, wallahu taala alam bisawab. Walillahil hamd. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan hadis yang ketiga. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.